Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pengaruh religiositas terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Rifakot Aji Bayu, yang kedua ada Andika Dian Pratama, yang ketiga ada Angga Primana Putra, yang keempat ada Ahmad Altaf Sofwani, yang kelima ada Mardika Putra. Selanjutnya ke pendahuluan. Mahasiswa FEB hidup dalam lingkungan digital yang sangat cepat, di mana berbagai bentuk promosi seperti diskon, flash sale, pay later, dan konten influencer terus-menerus muncul di media sosial mereka. Paparan intens ini sering menciptakan dorongan konsumtif, terutama ketika mahasiswa ingin mengikuti tren sosial yang sedang berkembang. Dalam kondisi seperti ini, religiositas memiliki posisi penting sebagai nilai moral yang dapat mengarahkan mahasiswa untuk lebih selektif, bijak, dan terkontrol dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu seberapa religiositas mahasiswa FEB. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan religiositas antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Lalu yang ketiga, apakah religiositas tersebut benar-benar berpengaruh dalam menekan perilaku konsumtif mahasiswa? Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana nilai agama mampu bertahan sebagai pengendali sikap konsumsi di tengah gempuran gaya hidup digital yang semakin kuat. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus utama yang menjadi dasar penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu mengukur tingkat religiositas mahasiswa FEB. Yang kedua, menguji perbedaan religiositas berdasarkan gender. Yang ketiga, mengukur pengaruh religiositas terhadap perilaku konsumtif melalui regresi linear. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis explanatory research. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan kausal antara religiositas X dan konsumtif Y, serta melihat perbedaan religiositas antara kelompok gender, laki-laki dan perempuan. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner dengan 25 item pertanyaan, 15 item pertanyaan religiositas, dan 10 item pertanyaan perilaku konsumtif. Yang pertanyaan 15 item religiositas meliputi keyakinan, praktik, pengalaman, pengetahuan agama, konsekuensi. Lalu yang 10 item pertanyaan perilaku konsumtif meliputi impulsive buying, pengaruh diskon, hedonisme, dan tren sosial. Ini menggunakan skala Likert, baik untuk sifat maupun perilaku, dan berbasis data numerik, diuji dengan statistik deskriptif, ANOVA, dan regresi linear. Selanjutnya ada MEAN dari tingkat religiositas dan tingkat konsumtif. Penelitian ini melibatkan 34 mahasiswa, terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan latar belakang akademik yang berbeda-beda. Data yang digunakan mencakup nilai rata-rata religiositas dan rata-rata perilaku konsumtif masing-masing responden. Secara umum, mahasiswa FEB memiliki tingkat religiositas yang cukup baik. Sebagian besar responden meyakini ajaran agama sebagai pedoman hidup, memahami nilai kesederhanaan, serta menyadari pentingnya perilaku konsumsi yang selaras dengan ajaran agama. Namun beberapa aspek seperti pengalaman spiritual dan kedisiplinan ibadah menunjukkan variasi antar mahasiswa. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Uji ANOVA ini dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat religiositas yang berbeda. Hasil dari uji ANOVA ini diperoleh probabilitas F statistiknya itu sebesar 0,102 lebih dari alfa, artinya tidak ada perbedaan signifikan antara religiositas mahasiswa laki-laki dan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa religiositas mahasiswa FEB relatif homogen. Lingkungan kampus yang islami dengan aktivitas ibadah yang merata membuat nilai religiositas tidak terlalu dipengaruhi oleh gender. Selanjutnya ada hasil regresi linear sederhana. Diperoleh R² sebesar 0,081, yang artinya religiositas hanya menjelaskan 8,1 variasi perilaku konsumtif, sedangkan sisanya
91,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun mahasiswa cukup religius, tingkat konsumtif tetap dipengaruhi oleh gaya hidup digital yang kuat. Artinya, nilai religius saja belum cukup untuk membatasi perilaku konsumsi. Diperlukan kombinasi literasi, keuangan, manajemen diri, dan lingkungan sosial yang mendukung. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa FEB UMS hidup di tengah tarik-menarik antara nilai religius dan dorongan konsumtif yang semakin kuat di era digital. Di satu sisi, mahasiswa memiliki tingkat religiusitas yang baik, meyakini nilai kesederhanaan, memahami batasan ajaran agama, dan menyadari pentingnya pengendalian diri. Namun, di sisi lain, godaan konsumsi modern seperti diskon, pay later, dan media sosial jauh lebih agresif. Uji perbedaan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tingkat religiusitas yang relatif sama, menandakan bahwa lingkungan kampus memberikan nilai dan pengalaman religius yang merata. Sementara hasil regresi mengungkap bahwa religiusitas belum cukup kuat untuk menahan arus perilaku konsumtif, karena hanya menjelaskan sebagian kecil dari variabel konsumtif yang dipengaruhi banyak faktor eksternal. Dengan kata lain, mahasiswa religius tetap bisa konsumtif bukan karena kurangnya nilai, tetapi karena kuatnya tekanan gaya hidup digital yang mendominasi pengambilan keputusan mereka. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan religiusitas perlu dibarengi dengan literasi keuangan, manajemen emosi, dan edukasi konsumsi bijak. Barulah nilai religius akan benar-benar mampu menjadi rem yang efektif dalam menghadapi arus konsumsi tanpa batas. Itu tadi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.